Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Edisi kali ini saya ingin fokus membahas soal PSSI ya, soal Timnas. Dan khususnya konten LAA, Logika Ade Armando beberapa hari lalu. Dan judulnya itu menurut saya memang menarik untuk kita lanjutkan sebagai sebuah podcast. Provokatif ya? Provokatif judulnya. Erick Thohir, Arya Sinulinga dan dugaan suap PSSI oleh bandar judi. Nah, itu judulnya itu. Jadi makanya saya perlu ngundang Bang Ade Armando untuk membahas soal ini dan Bang Zaki yang beberapa kali sudah datang ke Cokro ya. Ke Seruput, manajer U17 dan U20. Nanti saya pengen juga dengar itu Bang soal update tentang U17, U20, U23 lah ya. Jadi ini saya kira kombinasi yang menarik ya, karena dua-duanya ini mewakili Bang Ade sebagai pengamat dan Bang Zaki ini ordal, gitulah. Ordal. Saya bukan pengurus PSSI. Nah, ya, tapi kan manajer U17, U20, jadi bisa melihat kita berperan ikut dari membantu. Segi lain lah. Gitu. Saya ingin mulai dari Bang Ade dulu deh. Pokoknya intinya kan itu kalau saya ingin men-summarize Bang, itu kan bahwa Bang Ade mengawali dengan pernyataan Arya Sinulinga ya terkait demo Arya Sinulinga tentang demo Ultras Garuda antara lain ya yang bilang bahwa Erick out, revolusi total di PSSI gitu kan. Terus kemudian Bang Ade menyatakan bahwa Arya ini nggak wise karena kok malah justru meresponnya dengan nyinyir gitu terhadap demo itu dan bahkan dengan arogan, dengan sombong menunjuk-nunjuk gitu ya. Seperti seolah-olah Anda tuh nggak nasionalis ya, seolah-olah yang nasionalis ya Arya. Iya. Nah kemudian kan ya berkembang lah gitu. Terus nanti Bang Ade bisa jelasin sendiri. Gimana Bang itu sebenarnya soal konten LAA itu Bang? Ya, saya rasa saya mewakili banyak orang ya. Bung Zaki ini saya minta maaf kalau saya akan menyampaikan hal-hal yang mungkin agak keras lah ya, agak nggak enak terdengarnya. Cuman kita merasa begini. Kita tuh dalam arti banyak pendukung pecinta sepak bola Indonesia yang merasa sangat kecewa terutama dengan kegagalan PSSI berangkat ke Piala Dunia kan. Apalagi sekarang kita tahu Curaçao lolos kan. Curaçao itu adalah tim yang dulu dikalahkan Indonesia 2 kali, walaupun harus dibilang bahwa Curaçao sekarang dipimpin oleh Louis van Gaal yang dulu pernah memimpin Belanda kan. Dan kita waktu itu mengalahkan Saudi juga di masa babak ketiga ketiga kan namanya ya. Dan sekarang Saudi juga langsung lolos masuk ke Piala Dunia. Jadi suasana psikologis yang harus dipahami itu adalah orang merasa bahwa kalau saja ketika itu tidak diganti Sintayong, maka bahkan ada sebagian orang yang mengatakan kita yakin lolos sudah. Itu kan urut-urutannya adalah sesudah mula-mula kalah dengan Cina Taipei ya. Cina Taipei kan ya. Kemudian menang Cina Mainland. Oh, Cina Mainland, sorry ya. Cina Taipei itu Taiwan ya. Taiwan. Ya. Cina Mainland terus bertarung melawan Saudi menang ya. Dan kemudian ke Australia. Disitulah terjadi pergantian pelatih Indonesia kan. Sintayong diganti oleh Patrick Kluivert. Ketika berhadapan dengan Australia, kita langsung dibantai 1-5 kalau nggak salah ya. Tapi kemudian menang lagi dengan Bahrain 1-0, menang lagi dengan Cina 1-0 atau 2-1. Walaupun akhirnya dibantai lagi oleh Jepang ya. Tapi memang kita sudah memperoleh kepastian untuk maju ke babak keempat. Di babak keempat kita kalah 2 kali ya. Nah, persoalannya adalah orang melihat bahwa ketika akhirnya kita lolos ke babak keempat, tapi sebetulnya karena apa yang sudah dicapai selama berapa kali pertandingan di bawah Sintayong diganti. Orang bertanya-tanya tentang kenapa Sintayong diganti dan tidak pernah diberi penjelasan yang pasti ya dari terutama Pak Erick Thohir. Karena pada saat itu sebenarnya Sintayong baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan tim Indonesia sampai 2027. Ini kan 2025 ya kalahnya ini kan. Jadi masih ada 2 tahun. Nah, ketika itu diberhentikan pun akhirnya karena diberhentikan dengan cara sebelum mengakhiri masa kontrak, kita harus membayar istilahnya bukan kompensasi kontraknya. Ya, dalam angka yang jumlahnya cukup besar.
Nah, diganti dengan orang seperti Patrick Kluivert yang sebetulnya track recordnya sebagai pelatih itu buruk. Ya, sebelumnya dia justru menjadi pelatihnya Curaçao itu yang kemudian diganti gara-gara buruk penampilannya. Dia juga ada berbagai skandal tentang judi dan seterusnya. Sehingga orang menganggap bahwa salah banget sebetulnya Indonesia ketika itu menghentikan Sintayong dan menggantinya dengan Patrick Kluivert. Dan buktinya, yang dijadikan bukti adalah gagal kan. Nah, gagal kan itu artinya ya udah kita gagal, kita salah. Patrick Kluivert bahkan pulang dari dia di mana pertandingannya di mana ya waktu itu? Yang babak keempat itu? Saudi. Di Saudi. Langsung. Bahkan dia nggak pulang ke Indonesia gitu. Dia langsung ke Belanda sama timnya, ngomong sama pendukung Indonesia pun tidak. Jadi dianggap sebagai ya memang orang ini adalah orang yang gagal dan kemudian bahkan tidak punya cukup kerendahan hati untuk mengakui bahwa ya kita gagal, kita minta maaf dan mudah-mudahan Indonesia bisa lebih maju lagi di ke depan. Jadi ada harapan yang sangat tinggi itu terbanting dan kemudian orang ini pergi sehingga orang kemudian sangat logis melihat ke ya udah kalau gitu kita kubur mimpi kita ke Piala Dunia, kita mulai lagi dari awal, tapi harus dipimpin oleh orang yang sekualitas Sintayong dong, gitu kan. Nah, ini nggak dijawab oleh Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir bahkan menjawabnya dengan mengatakan, kita harus lupakan Kluivert, kita harus melupakan Sintayong. Dua-duanya masa lalu lah menurut. Dua-duanya masa lalu, kita move on. Gitu. Move on. Dengan kata lain, saya tidak akan menggunakan lagi Sintayong. Nah, para pecinta Sintayong, termasuk saya, merasa bahwa kenapa enggak sih? Kenapa enggak lagi Sintayong? Dia udah terbukti kok berhasil membangun Indonesia, ya. Kenapa sekarang harus diabaikan dengan cara yang semena-mena semacam ini? Ya. Maka kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa Sintayong sampai diberhentikan. Nah, salah satu analisis yang berkembang adalah ya biar gimana pun kita harus akui lah Indonesia ini kan nggak bersih, termasuk di dalam dunia sepak bola. Orang mengingat di tahun-tahun sebelum ini di mana memang terbongkar skandal-skandal sepak bola di mana ada sejumlah pejabat PSSI sendiri yang sampai akhirnya diberhentikan gara-gara ini. Dan ini memang biasanya orang bicara tentang pertandingan-pertandingan di mana di divisi 2 lah gitu ya. Tapi juga orang kemudian mengingat pernah tuh emang di SEA Games, kalau Anda ingat waktu itu ya tahun berapa saya lupa, 2000 something lah ya. Di mana Indonesia akhirnya kalah oleh Malaysia di finalnya, dan orang mengatakan Indonesia itu pasti disuap tuh kalahnya. Hal-hal semacam itu bukan sesuatu yang tidak pernah dibicarakan. Jadi kalangan para pecinta Sintayong yang menuntut agar Sintayong kembali dan marah karena Erick Thohir mengatakan kita harus move on, kita harus lupakan ini, menganggap bahwa there must be something seriously wrong di belakang ini. Atau fishy lah. Fishy ya, apa amis ya. Dan tentu aja nggak bisa disalahkan juga kalau orang kemudian tiba pada pertanyaan, ini semua berjalan dengan bersih atau karena ada permainan ya. Dan ini diperburuk ketika kemudian Arya Sinulinga itu dengan luar biasa arogannya bilang bahwa you are not supposed to gitu loh. Lo nggak boleh ngomong kayak gini. Lo tuh nggak nasionalis. Kita udah bekerja keras. Dan orang kan bilang, siapa lo ya? Lo kerja keras di mana? Kita pecinta beneran nih, gitu kan. Lo siapa marah-marahin kita? Ya, dan itu singkatnya seperti itulah. Kira-kira saya mau bilang, tentu aja semua ini adalah sesuatu yang dikalkulasikan dengan, saya nggak akan setuju kalau dibilang apa istilahnya cocokologi, nggak gitu. Tapi memang ada pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang nggak terjawab. Yang terutama adalah kenapa Sintayong diganti oleh Kluivert di masa itu ketika sebetulnya Indonesia dianggap ketika itu diasumsikan akan bisa either draw atau bahkan mengalahkan Australia di tanah Australia di sana oleh Sintayong, dan kemudian sampai sekarang ini terbukti bahwa penampilan kita buruk, terutama di ronde 4 ya, yang dikatakan bahwa ini kok susunan pemainnya aneh gini sih, ya 2 kali kalah itu bukan 2 kali kalah yang natural loh, di mata penonton kita sekarang itu kekalahan yang aneh juga, yang mengherankan, sehingga jawabannya adalah atau dugaannya, asumsinya adalah tuduhannya adalah bahwa ini ada permainan di belakang ini semua.
Gitu kira-kira Ya. singkatnya. Nah, saya pengen ke Bang Zaki, tapi pengen lanjutin sedikit yang juga dimuat di LAA ya. Kan Bang Ade juga membahas soal di LAA, membahas soal testimoninya Clifford, Ya, ya kan? Clifford bilang bahwa dia sebagai pelatih itu ternyata nggak sepenuhnya penentu, Ya. gitu. Ada intervensi lah Ya. gitu. Terus kemudian kan Bang Ade membandingkan dengan Sintayong, bahwa Sintayong mungkin keras kepala karena nggak bisa diatur, sementara Clifford itu ya dia kompromistis atau dia mau diatur atau apa gitu. Bisa diuraikan kan itu sampai kepada spekulasi tentang betul. bahwa ini jangan-jangan ada kaitannya dengan isu mengenai mafia soal judi Ya. dan lain-lain gitu. Gimana bisa dijelaskan? Ya, sebetulnya kan cerita ini sudah cukup lama kita dengar juga kan, ya, bahwa salah satu alasan yang ketika itu disebut-sebut sebagai penyebab kenapa akhirnya Sintayong dipecat adalah karena dia ngotot, dia keras kepala, ya, bahwa dia tidak mau tunduk begitu saja dengan instruksi-instruksi yang datang dari pimpinan PSSI. Itu bahkan ketika dulu dia diberhentikan, itu isu itu sudah berkembang. Tapi kan di Indonesia itu memang masalahnya orang-orang ini nggak cuma orang Indonesia, bahkan orang asingnya sendiri. Si JJ atau nggak JJ yang juru bicaranya Sintayong, tapi juga pemain-pemainnya, semua tuh serba ya nanti deh kita omongin. Ini saatnya belum tepat. Tapi isu itu udah berkembang dari dulu bahwa ada masalah kekeraskepalaan Sintayong terhadap dalam hal menolak instruksi-instruksi yang datang dari pimpinan PSSI, ya. Nah, ini sekarang muncul lagi, beredar lagi di TikTok, ya. Ya memang harus diakui kan, kita harus selalu mengatakan yang beredar di TikTok itu tingkat akurasinya memang harus juga kita pertanyakan. Ini seberapa benar sih? Maksud saya kan biasa dipotong sini, dipotong sana. Kita nggak pernah dengar wawancara lengkapnya. Lagi, iya. Apalagi udah ada AI dan macam-macam. Kita nggak pernah tahu. Ya. Cuman kalau ini benar, ini kan memperkuat. Jadi Clifford tuh bilang bahwa nggak pernah saya mengalami masa kepelatihan semembingungkan ini, seperti yang terjadi sekarang ini, ya. Karena intervensinya, cawe-cawenya dari dia nggak sebut Erick Thohir sama sekali, tapi dari pimpinan dari federasi itu sangat besar, sehingga misalnya ketika menentukan pemain aja dia terpaksa nggak bisa sepenuhnya menentukan bahwa yang akan turun si ini. Sorry, karena dia bisa aja bilang bahwa si ini nggak kita pakai, and all of a sudden di menjelang starter orang-orang itu ada gitu, udah ada yang nitipin, ada yang merekomendasikan agar ini ikut dan bermain di situ. Ini kan seperti memperkuat cerita orang yang heran kenapa susunan pemain kita menjadi gini sih. Ketika lawan Saudi dan Irak di Jeddah itu kan, di mana di Arab itu ya. Seperti mengiyakan, ya memang itu bukan keputusannya Clifford himself. Dia itu sendiri juga sebetulnya nggak suka sama ini. Tapi ada tekanan-tekanan dari federasi. Jadi ini adalah semacam, kalau pakai istilah ada puzzle-nya, orang mulai dapetin puzzle-nya. Masih banyak yang bolong tapi, banyak yang bolong, tapi orang menduga-duga yang bolong-bolong itu adalah misalnya apakah itu tidak berarti memang ada intervensi dari yang tadi Anda bilang penjudi, ya, bahwa mereka yang punya dana udah ngatur berapa harusnya skor pertandingan kali ya. Bukan saya yang bilang, Bang. Bukan, yang bilang. Bukan yang Anda bilang. Bukan Anda bilang. Ya, semua PSSI oleh bandar judi. Iya. Ya ini kan jadi melengkapi puzzle yang semula sudah mulai dibangun, ya. Benar tidaknya tentu saja, dan di situ pun saya mengatakan ini semua adalah semacam analisis yang spekulatif sifatnya, yang karena itu semakin tidak dijawab secara tegas gitu ya. Misalnya saja, saya tidak pernah mendengar secara tegas jawaban dari Pak Erick Thohir yang jelas mengenai apa yang terjadi sebenarnya di masa pergantian Sintayong oleh Kluivert, ya. Nah, kalau kemudian pada saat belum ada penjelasan tegas, yang muncul adalah orang seperti Arya,
it makes everything worse gitu kan. Oh. Itu loh kira-kira. Ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Oke, Bang Jadi Zaki. kalau buat penonton yang belum nonton LAC, nonton. Iya, Masih ada kok. sebenarnya kan saya Tonton dulu. Promosiin. tanggalnya kan pasti kita ambil. Iya. Supaya juga apa namanya menjadi rujukan pada Iya. yang nonton podcast kita ini supaya nonton itu lagi. Dan sebelumnya kan Bang Ade juga bikin konten LAA mengenai Sintayong ya Ya. sebelumnya. Ya. Jadi saya kira konten LAA itu kan temanya macam-macam. Ya, Jadi salah satunya tentang bola gitu. Nah, Bang Zaki, ini kan ada yang dikatakan oleh Bang Ade soal dugaan suap oleh bandar judi terus kemudian kan ujung-ujungnya narasi atau tuduhan yang berkembang itu kan soal pengaturan skor dan lain-lain gitu. Kesengajaan lah. Iya, jadi ada faktor itu gitu loh. Nah, Bang Zaki gimana sendiri melihat sebenarnya narasi yang berkembang semacam itu ya? Dikaitkan dengan apa yang Bang Zaki alami sendiri sebagai manajer U17, U20 dan sebagian U23 juga kemarin. ya. Kualifikasi Yang Piala sekarang Asia. sangat sibuk banget ya mempersiapkan dari kemarin malah ya, Iya. dari kemarin udah. Tapi SEA Games enggak ya? SEA Games enggak? SEA Games SEA Games enggak, enggak. Kembali ke Pak Marji. Iya, Oke. jadi silakan Bang Zaki. Oke. Yang pertama. Jadi Bang Ade, saya terima kasih Bang Sahal, Bang Ade ini memberikan banyak kritikan, terutama masukan juga kepada PSSI terkait dengan proses kemarin kualifikasi kita ke Piala Dunia. Jadi mungkin saya mulainya dari mana nih? Kalau bicara mengenai kenapa Sintayong dilepas, Iya. tidak ada asap kalau tidak ada api. Sudah pasti itu. Apalagi sudah ada perpanjangan kontrak sebetulnya Sintayong itu, ya. Nah, mungkin sebagian informasi sudah kita dengar juga dari Bang Andre nih. Di-spill sama dia bahwa ada Ini Andre Rosiade ya. Andre Rosiade ya, ada konflik di ruang ganti di mana pada saat pertandingan lawan China pun kita juga boleh mempertanyakan pada saat itu ke Sintayong kok susunan pemainnya begini. Ya. Iya kan? Kaptennya kemudian jadi Asnawi. Buat saya sih bagus-bagus saja kaptennya Indonesia, Asnawi gitu. Tapi kita juga mempertanyakan waktu itu kok jadi susunannya seperti ini. Ya. Oke. Nah, berkembang lagi ke pertandingan berikutnya. Yang terakhir ya tentu saja Saudi lawan Indonesia. Menang. Tapi setelah kemenangan itu justru kan Sintayong dilepas. Ya, persis. Ya. Nah, apa yang tadi Bang Andre Rosiade sudah katakan, dari awal juga sudah ada keterangan walaupun mungkin tidak jelas juga bahwa terjadi miskomunikasi di dalam ruang ganti. Di mana kalau kita lihat karakternya Sintayong, ya memang karakternya karakter khas dari pelatih-pelatih Korea Selatan, tegas, keras, ya. Kemudian tidak kompromi, semualah one way, Ya. tidak ada diskusi dan mempersiapkan pertandingan itu ya dia yang mempersiapkan karena menurut ini di mana-mana pelatih selalu mengatakan hasil pertandingan itu adalah tanggung jawab saya, apapun ceritanya. Oke, kembali lagi, jadi konflik atau kerawanan konflik itu timbul ketika pemain-pemain abroad ini sudah mulai berdatangan ke Indonesia. Naturalisasi ya? Naturalisasi. Kalau 70% dari 11 pemain starting 11 pertama masih pemain-pemain Indonesia yang berkarir, mulai lahir karir di Indonesia, mungkin dia masih bisa mengendalikan konsep tadi, one way tadi, ya. Tapi ketika pemain-pemain yang lain dari luar ini yang naturalisasi sudah mulai berdatangan dengan karakter budaya yang berbeda, di mana saya biasa juga karena di Persita juga kita punya pelatih macam-macam nih udah. Ya. Itu selalu ada diskusi antara pemain dan pelatih. Menjelang pertandingan ataupun beberapa waktu menuju pertandingan. Biasanya ada diskusi. Diskusi itu kemudian pemain secara profesional, apapun yang ditetapkan pelatih, setelah diskusi itu, semua pasti ikut. Semua pasti ikut. Tapi
konsep diskusi itulah yang kemudian dipertanyakan oleh pemain-pemain abroad. Karena ada kemungkinan karakter Sinteyong ini tidak mau menerima itu. Jadi masalah kerawanan komunikasi dan miskomunikasi sebenarnya bukan masalah tidak bisa bahasa Inggris dan tidak bisa bahasa Indonesia. Kalaupun dia misalnya karakternya mau duduk bareng dengan yang lain-lain, menerima saran ataupun ya mendengarkan, pada akhirnya dia yang akan menentukan juga kok. Ya. Nah, inilah yang terjadi sebetulnya. Karena saya mohon maaf nih, Mas Ahal, Bang Ade, saya U16-17 dengan Nova. U20, U19-20 dengan Pak Indra Safri. Kemudian U23 yang kualifikasi Piala Asia kemarin di Sidoarjo dengan Gerard van den Berg. 3 pelatih dengan karakter yang berbeda-beda. Tentu saja ini Nova dengan Coach Indra kelompok umur yang di bawah, yang kita masih bisa fully control terhadap mereka semuanya. Tapi kalau U23 kan sudah mulai ada tuh. Ya, mulai profesional pemain-pemainnya. Dan Gerard van den Berg itu panggil asisten pelatih, dia tanya. Waktu itu asisten pelatihnya kan ada Alimuddin sama Zulkifli Syukur yang dari Indonesia langsung. Terus dia tanya juga pemain nih gimana? Nih nanti lawan ini you harus begini-begini. At the end memang pelatih yang punya kuasa. Tapi jalinan komunikasi itu yang mungkin dibatasi pada saat Sinteyong. Dan itu kan terbukti pada saat di Ulsan. Ya kita boleh lihat kenapa Ulsan melepas Sinteyong setelah sekian lama. Itu masalah Sinteyong. Oke. Kemudian ada kalimat, ya kita harus move on lah. Ya. Terima kasih kepada Sinteyong, ya, apa yang sudah perbuat. Dan Kluivert kemudian, mari kita buka lagi lembaran baru, yang ini jangka panjang lagi nih. Jadi jangan gara-gara kemarin 2025 kita gagal ke Piala Dunia 2026, ini seolah-olah menutup peluang. Enggak. Sepak bola itu kayak, saya selalu bilang sepak bola itu drama kehidupan ada di lapangan sepak bola kok. Kita akan berusaha lagi, kita akan kerja keras lagi, menuju harapan kita semua. Toh begitu kita masuk kayak kemarin U17, masuk ke Piala Dunia. Wah, itu luar biasa sekali Bang Ade. Pertumbuhan, perkembangan, evolusi dunia sepak bola itu luar biasa sekali. Kita nggak bisa bilang hanya skill, bakat, anak-anak, stamina, dan teknik yang menentukan semua. Nggak cukup. Kita contoh Zambia, kemudian Honduras. Kalau Brazil kita udah nggak usah cerita lagi deh. Mulai dari asupan gizi, mulai dari pendidikan mereka, itu semua udah ditangani dengan baik. Nah, sementara kita udah tertinggal di situ. Jangan bicara Brazil, tidak ada lagi permainan yang seperti dulu mengandalkan individu-individu seperti Neymar, Ronaldinho, ataupun Ronaldo. Nggak ada lagi. Mereka semua main sekarang udah tactical dan menggunakan sport science. Jadi inilah dunia. Dunia, semua negara berevolusi. Semua negara mencoba berusaha berkembang untuk menjadi yang terbaik. Begitu juga Indonesia. Nah, kembali lagi ke urusan tadi. Bagaimana kita menentukan nanti pelatih yang sekarang sedang digodok. Kita serahkan kepada BTN, Exco, dan Ketua Umum PSSI untuk menggodok 5 nama katanya yang sudah sedang diperhatikan. Kita tunggu saja. Karena di luar itu pertumbuhan sepak bola, perkembangan sepak bola sangat luar biasa sekali. Kita ini bukan cuma sekedar kita loh yang harus memperbaiki diri. Lawan-lawan kita tuh setiap saat juga memperbaiki diri. Jadi kalau kita menang lawan Saudi kemarin 2-0, belum tentu pertandingan berikutnya kita akan menang lagi. Dia pun memperhatikan kita. Contoh kasus kecil aja nih, Bang. Waktu kemarin saya di Doha. Salah satu asisten manajernya Zambia, pertama ketemu waktu managers meeting, kedua ketemu menjelang pertandingan. Dia bilang Federasi Indonesia luar biasa. Presiden federasinya menteri. Coach kamu juga luar biasa. Ini legenda besar pemain Indonesia. Begini-begini. Dia bicara Nova. Tiba-tiba, you juga katanya. You presiden klub
di Indonesia klubnya di sini. Terus kan saya nyolek Nova. Kok dia tahu? Kok dia tahu? Berarti ini kita semua di-profiling kan? Di-profiling kan sama mereka kan? Kita aja yang bukan main di-profiling sama mereka, apalagi pemain kita. Itu Zambia loh. Artinya kita sudah mulai juga harus seperti itu. Setiap detail lawan kita itu kita harus perhatikan. Kenapa? Karena begitu main 2 kali 45 menit, itulah detail-detail kecil itulah yang kemudian menentukan menang atau tidak kita di pertandingan itu. Kita bisa main bagus tapi kalah. Kita main jelek apalagi bisa dibantai. Tapi juga ada hoki juga main jelek menang. Nah, itulah sepak bola. Itulah kayak kehidupan. Ada ketidakadilan, ketidaksempurnaan. Tapi ya poinnya kita harus berusaha. Kembali lagi ke urusan tadi. Oke, bagaimana kemudian PSSI menangani kegagalan kita kemarin? Ya, kalau saya lihat Pak Erik ini sudah merencanakan beberapa langkah persiapannya. Seperti tadi. Sekarang pemilihan pelatih jauh lebih ketat lagi. Kalau kemarin saya bisa pahami setelah melepas Sinteyong kita harus siap-siap di bulan Maret tuh kalau nggak salah. Pertandingan berikutnya di kualifikasi berikutnya. Jadi ketika dilepas bulan Januari itu ya harus siapa yang segera. Saya yakin itu pun pemilihan Kluivert dan lain sebagainya juga pasti ada masukan. Entah itu dari pemain ya, karena kan yang memulai duluan melaporkan segala situasi di ruang ganti itu ya pasti dari pemain juga. Jadi buat saya para pelaku yang mendukung timnas Indonesia ini mendengar narasi bahwa ada jual beli pertandingan dan lain sebagainya, itu buat saya ya, ini di luar timnas senior agak sedikit miris juga. Karena kita tahu satu pun individu nggak ada yang melakukan itu. Saya tidak membela itu karena yang kita lihat semua mencoba berusaha memberikan yang terbaik kepada seluruh unit tim nasional Indonesia. Timnas U17 sampai psikolog disiapin sama PSSI. Bukan cuma tim pembantu yang lain nih, Kitman, Mesernya ditambah. Ada dokter, tim medis. Kemudian juga ada tim-tim pembantu yang lain. Apalagi timnas senior. Di mana kita juga kedatangan sekarang pemain-pemain yang udah levelnya main di Serie A, main di Liga Belanda, ya, main di Liga Eropa yang lain. Nah, ini yang kemudian juga jadi perhatian kita semua. Jadi nggak semudah itu juga dalam tanda kutip tadi menjual ataupun apa. Intervensi satu lagi. Selama saya jadi manajer U17, 20, dan 23 yang kemarin. Bang Ade, saya boleh katakan tidak ada intervensi sama sekali. Pemilihan pemain, pola bermain, ya formasi, entah strategi apa semua, itu hak mutlak otoritasnya pelatih. Even kita manajer, kita cuma tanya begini doang nih kadang-kadang, tiba-tiba ada pemain yang masuk, coach, ini benar pasang dia. Ya, oke. Oke, pertimbangannya kemarin bagus begini-begini lawan kita. Oh, analisa lawan kita misalnya flanknya lebih cepat dari flank yang biasa kita back kiri yang bisa kita pakai. Oke, kita bisa memahami itu. Setelahnya udah cukup. Nggak ada cerita lagi. Di bench pun sama. Saya dengan Pak Marji untuk urusan teknik itu kita nggak mungkin bisa mengintervensi coach. Jadi kalau ada titipan dan lain sebagainya, saya sih melihat pilihan Kluivert waktu dia bawa ke kualifikasi keempat ke Saudi, ya kan sebelumnya ada 2 uji coba lawan Taipei sama Palestina, dan dia mencoba banyak pemain di situ. Nah, kalau saya lihat sih dia mengambil penilaiannya dari 2 uji coba itu, ya kan. Terlepas apapun,
kita masih bisa berdebat panjang itu masalah formasi segala macam. Ya. Pada prinsipnya itu adalah merupakan hak otoritasnya kepala pelatih. Apapun ceritanya, hasilnya ya kepala pelatih yang harus bertanggung jawab terhadap itu. Tapi saya katakan selama saya menjadi manajer dalam 2 tahun terakhir ini, hampir tidak ada intervensi mengenai pemain ini yang harus dipanggil, pemain itu. Itu Coret-coret aja. Kalau testimoninya Clifford yang disinggung oleh Bung Ade itu, Bang Ade, Ya. gimana menurut Bang Zaki itu? Yang Kita masih lihat yang dia benar-benar bicarakan. Yang kita baca ini kan translate-nya semua dia. iya itu dari Iya, di yang media bahasa- Belanda ya, Bang ya. Yang bahasa Inggrisnya di benar mana? yang dia bilang, Belanda Bang Zaki bilang itu kan memang itu menyebarnya di TikTok. Oke. Ya, Tapi banyak ya, bukan cuma satu akun. Ada banyak TikTok dan itu cuplikan-cuplikan. Ya, jadi dia ngomong gini, ngomong gitu. Jadi itu saran yang benar, saran bahwa sebaiknya dilihat langsung percakapan wawancara ya, aslinya. wawancara aslinya. Yang pakai bahasa Belanda dia ngomongnya. Kayak siapa kemudian asisten pelatih Alex Pastur kan Ya. sempat bicara juga. Iya, iya, Dia iya. bicara apa adanya aja sebenarnya. Iya, iya. Dia bicara apa adanya aja. Kita juga nggak bisa membandingkan kita dengan Curaçao karena kontinennya benua yang Curaçao lalui untuk masuk ke Piala Dunia berbeda dengan benua yang kita juga harus lalui. Indonesia buat saya kita jadi 8 besar Asia terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Saya beberapa waktu yang lalu selalu diwawancara, oke, tahun ini kita harus menetapkan bahwa setiap perhelatan Piala Asia, baik di kelompok umur maupun di senior, kita harus wajib ikut. Dan harus wajib masuk bukan cuma lolos ke round 2, per 8 final kalau enggak, semifinal kalau perlu. Begitu semifinal 4 besar kan, semifinal kan. Nah, ini yang harus kita canangkan dari sekarang. Karena untuk menuju 8 besar Asia aja, tantangan yang tidak mudah. Oke, bicara lagi ke Piala Dunia. Australia itu paling mudah dapat tiket ke Piala Dunia. Lewat kontinen dia, yaitu Oceania. Dia tuh paling mudah, dia lawannya cuma New Zealand aja. Dia 2 kali pukul New Zealand, yang sana kan ada Fiji, Samoa, apa segala macam. Dia selalu masuk. Tapi kenapa dia milih Asia? Mengambil resiko, ya, U17-nya kan nggak lolos ke Piala Dunia. Mengambil resiko untuk ketemu dengan kontinen di mana persaingan itu jauh lebih tinggi daripada tempat dia. Mohon maaf, kalau kita mau jalur Piala Dunia aja, kalau Australia bisa pindah ke Asia, kenapa nggak kita pindah aja ke Oceania? Ya, lawannya kan? New Zealand. Lawan New Zealand. Kalau cuma mau ke Piala Dunia nih, kalau Australia diterima di Asia, kenapa kita nggak diterima di Oceania? Toh bagian part Indonesia kan masuk ke Oceania juga sebetulnya. Kalau kita mau cuman masuk ke Piala Dunia. Tapi kita harus lihat kompetisi di kontinen kita, di benua kita ini sangat luar biasa sekali. Nah, agar kita bisa menjadi big boys-nya Asia, ya kita harus berkembang. Sekarang ini nggak bisa kita memakai cara kita lagi. Di reformasi sepak bola yang waktu paparan visi misi Erik mau menjadi ketua umum PSSI, itu ada semua sebenarnya. Makanya terus infrastruktur kita dibenahi. Stadion yang dibenahi berapa biji dalam perjalanannya ya. Kemudian liga kita dibenahi. VAR di Liga 1, habis itu VAR di Liga 2. Mungkin di Asia hanya Indonesia aja yang pakai VAR di Liga 2-nya. Kemudian struktur, ini saya 2024 ketika saya ditanya untuk menjadi tim manajer, saya tanya proyeksinya apa. U16 yang menjadi U17 ini ke Piala Dunia. U19, U20 sama ke Piala Dunia. Lewatnya ini AFF, kemudian kualifikasi Piala Asia, baru ke Piala Dunia. Alhamdulillah U17 kita Amanova AFF juara 3. Prakualifikasi lolos, kualifikasi Piala Asia kita masuk ke round 2. AFF U19 U20 di bawah Coach Indra kita juara 1 AFF-nya. Kemudian kualifikasi Piala Asia-nya yang kita kedodoran waktu di Shenzhen. Makanya kita nggak masuk ke Piala Dunia. Terakhir dengan Gerard Vandenberg yang kualifikasi Piala Asia. Untuk masuk ke Piala Asia kemarin yang kita di Sidoarjo. Itu pun sebenarnya banyakan situasi non teknis kenapa kita
pertandingan pertama lawan Laos itu nggak bisa cetak gol. Mm-mm. Hanya beberapa hari dari political unrest kita kan di Jakarta. Bahkan di Surabaya juga kan bakar-bakaran tuh. Jadi situasi yang Agustus itu, ya, yang lolos. Sidoarjo. Ya. Jadi diskusi mengenai jalan panjang pembangunan program di PSSI ini harus menyeluruh. Karena begitu kita masuk ke urusan-urusan internasional, piala-piala dunia, AFF kan kita ketemunya, bukannya saya mengecilkan ya, ASEAN kan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura. Yang sebenarnya nih negara-negara ini juga berkembang juga. Singapura masuk Piala Asia loh. Filipina sekarang nggak mudah ngalahin Filipina kita. Belum lagi kita bicara Kamboja, Laos, Timor. East Timor sekarang, Timor. Semua berkembang. Jadi kalau kita tidak berkembang juga, kita hanya melihat satu game ke game yang lain, game berikutnya, percuma kita. Karena orang semua juga berlomba-lomba. Okay. Nah inilah sepak bola. Tidak hanya melihat kita ke dalam, tapi kita lupa bahwa lawan-lawan kita semua juga memperhatikan kita. Tadi detail pemain kita sudah ada di mereka. Analis mereka, kita punya analis, mereka punya analis. The devil is in the detail. Nah, itulah. Jadi, mohon maaf Bang, saya agak sedikit sedih juga kalau narasinya kita timnas ini dengan mudah menjual pertandingan. Saya yakin itu tidak ada. Satu pun tidak ada. Dan semua kita ini menginginkan Indonesia masuk Piala Dunia. Oke. Ada kejadian yang menjadi pengalaman kita kemarin ini. Sinteyong, Party Kluivert. What next? Nah itulah yang kemudian pertanyaan berikutnya. Cuma kalau kita balik lagi tanya, kenapa opsinya nggak ada Sinteyong di sana? Ya, kita lihat hasil dari seleksi 5 nama nanti dengan kategori-kategori yang sudah ditetapkan oleh Direktur Teknik yang sekarang. Direktur Teknik yang sekarang juga kan mendesain Jordan untuk menjadi satu unit federasi sepak bola yang sustain. Itu juga kan luar biasa nih. Alexander ini kan sebetulnya baik sekali CV-nya. Tinggal kita lihat. Tapi opsi itu memang ya kalau bicaranya masalah komunikasi dan karakter, ya susah. Karena nanti yang berhubungan langsung adalah pelatih dan pemain. 11 orang itulah yang akan bermain di lapangan. Ya. Kita sering sekali mendengar konflik antara pelatih dan pemain. Mungkin ada yang diredam oleh pemain dengan berbagai macam polanya. Ada juga yang meledak gitu. Ada juga yang konyol-konyolan, kayak kemarin Nigeria apa Kamerun yang minta, pokoknya kalau menang semua pemain bonusnya harus sekian gitu. Itu gila, lebih gila lagi. Tapi poinnya adalah pemain yang 11 orang ini juga harus kita buat mereka percaya kepada tim kepelatihan dan juga tim federasi dan organisasi secara utuh. Nah itu Bang Zaki kan tadi kan saya boleh komentar nggak nih? Ya boleh, tapi saya mau ini dulu, supaya mengerucut. Terkait dengan kan Bang, kalau menurut pengalaman Bang Zaki kan cawe-cawe itu nggak ada. Terus pokoknya bahwa coach itu betul-betul otonom lah gitu ya. Terus kemudian Bang Zaki juga menyatakan bahwa tuduhan pengaturan skor apa gitu ya itu menyakitkan lah gitu, karena itu yang tidak pernah Bang Zaki lihat gitu di dalam pengalaman sebagai manajer U17 dan U20. Nah, cuma kan narasi ini berkembang, Bang. Dan yang tadi seperti Bang Ade bilang, itu kan muncul setelah ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab gitu, dengan memuaskan oleh PSSI gitu. Nah, ini saya nggak tahu gimana kita merespon soal ini, tapi Bang Ade silakan kalau menanggapi. Saya dulu nih. Jadi saya ini secara psikologi nih begini. Bang Zaki ini adalah orang yang memang orang baik nih, ya. Dia adalah manajer ya, tadi ya. Dan sebetulnya masalah memang bukan di level itu, bukan di level pelatih, bukan di level manajer. Sebenarnya masalah Indonesia sekarang adalah di level pimpinannya, ya. Dan kalau misalnya Bang Zaki bilang, saya yakin tuh nggak ada tuh ya main-main mafia segala macam. Kalau kami nih justru sebaliknya. Hampir pastilah ini ada permainan-permainan uang. Ya. Tapi kan kita sama-sama sebetulnya nggak bisa membuktikan mana yang lebih benar kan. Ya.
Tapi kembali ke tadi, intinya adalah justru orang seperti saya dan barangkali ada banyak para fans yang lain, itulah adalah orang yang akan mendukung sepenuhnya kalau PSSI tadi menjalankan apa yang Anda bayangkan perjalanan bertahapnya Indonesia nih. Dan itu tidak akan bisa berlangsung dengan baik seandainya sistem manajemen PSSI dilakukan dengan cara seperti yang dilakukan pada saat kita kemarin kalah itu, tersisih itu. Kenapa? Karena kelihatan sekali bahwa pada saat itu, pada saat Indonesia akhirnya tersisih itu adalah buah dari keburukan sistem. Maksud saya keburukan sistem itu begini. Tadi Anda sudah katakan bahwa Indonesia itu sebetulnya baru saja mengontrak Sinteyong sampai 2027. Sampai tahap itu artinya seolah-olah sebetulnya nggak ada masalah nih soal komunikasi antara pelatih sama pemain. Kok bisa-bisanya baru ketahuan, baru jadi masalah ketika pertandingan lawan Cina yang kalah itu. Itu kan artinya cara pandangnya nggak sistemik. Ada tidak melihat kekalahan itu sebagai ya dalam sebuah turnamen kan kalah adalah hal biasa sebetulnya. Ya nggak apa-apa. Artinya ke depan harus diperbaiki. Kalau penyebabnya adalah komunikasi yang buruk, ya harus diperbaiki itu. Sinteyongnya harus belajar bahwa itu nggak bisa lagi dilakukan. Ada penolakan dari para pemain nih. Sebaliknya para pemain kan juga harus mengikuti dong. Nggak bisa dong. Anda udah jadi warga negara Indonesia. Tadi kan pengorbanan Anda udah besar tuh. Anda udah memilih menjadi orang Indonesia, dan sekarang tiba-tiba Anda hanya karena Anda berhadapan dengan seorang pemimpin yang tanda petik otoriter itu, yang nggak mau dengar apa kata mereka, ya sudah kalau gitu kita nggak mau main. Nggak bisa gitu dong. Ini kan soal bagaimana meramu itu menjadi sebuah tim yang betul-betul bisa kemudian melanjutkan kemenangan demi kemenangan. Kita harus ingat bahwa sebetulnya memang mimpi menjadi salah satu tim yang ikut dalam Piala Dunia itu nggak sejak awal sudah ada di kepala kita. Saya tuh pecinta bola Indonesia dan saya tuh kita kalah berapapun saya nonton dan tetap berharap menang gitu ya. Cinta yang keras kepala. Sama. Iya, cintanya keras kepala. Saya ingat sekali ketika di awal-awal itu sampai babak kedua kita udah seneng kan, akhirnya bisa lolos. Kita masih dibantai Irak lagi itu. 5-1 kalau nggak salah kan. Ya. Main di Indonesia kalah 2-0 apa ya. Terus masuk ke babak ketiga itu. Itu kan begitu kita mulai draw lawan Australia, itu kayak dulu tuh nggak mungkin lah Bang Zaki Indonesia draw lawan Australia, gila apa nih langganannya Piala Dunia. Makanya. Ingat nggak? Ya main Indonesia. Dan kita satu grupnya sebenarnya grup berat gitu. Berat. Ada Cina, Bahrain udah anggap Cina itu dianggap masih di atas kita, beyond kita. Ada Bahrain segala macam. And all of a sudden kita lawan Bahrain aja kita percaya bahwa kalau aja wasitnya tuh nggak benar menit, kita tuh sebetulnya lolos, menang lah maksud saya. Jadi ini ada the winning team nih sebetulnya. Ya. Indonesia kapan? Winning team ini pertanyaannya adalah don't you ever change the winning team, kata orang kan gitu. Saya nggak bilang begitu. Ini ada sebuah tim yang lagi menjalani perjalanan dan orang tuh luar biasa bergembira gitu ya, euforia lah ya, bahwa akhirnya Indonesia bisa menjadi sebuah tim yang semenakutkan ini. Dan jangan salah itu saya nggak tahu ini betul-betul komentator pundit-pundit di barat atau enggak, tapi kan di TikTok kita juga muncul tuh. Ada orang-orang bule yang ngomong, gila nih tim Indonesia nih sekarang. Iya. Ya kan? Ya saya nggak tahu itu datang dari mana, cuman paling nggak itu membuat kita bangga kan, kita bahagia kan. Nah, terus ini ada informasi dari yang tadi. Yang soal duluan mana? Iya. Cina dulu baru. Setelah pertandingan lawan Cina Itu setelah itu Jepang bikin berita tanggal 15 November. Oke. Kalah Cina, terus kalah lagi sama Jepang. Iya. Baru Saudi kan? Baru menang lawan Saudi. Ya, oke. Nah, tapi biar gimana pun, kalau kalah lawan Jepang kita udah tutup mata lah. Ini tim yang pernah masuk ke, saya lupa, perempat besar nggak sih? Enggak ya? Piala Dunia, enggak. Iya. Korea yang masuk. Korea. Tapi ya ini udah pemain-pemainnya juga kita suka lihat di Liga Inggris dan segala macam.
Tapi bahwa kita draw lawan Australia, kita kalah 2-1, tapi terus siapa lagi, Australia lawan Saudi kita juga lagi itu draw, Bahrain draw, tapi draw karena dipanjang-panjangin. Nah, itu lagi luar biasa euforia. Kita membayangkan ini kalau bisa kita ngalahin Australia. Saya termasuk orang yang bilang, lu gila main di Australia, kita ngalahin Australia. Cuma kalau Anda dengar lagi itu orang ngomong, bisa gitu kan, bisa. Ya udah, kita ikut bisa juga. Ya. Ya bisa lah, ya. Dan itu selalu di bawah Sinteyong. Dan people really love him. Ya. Mencintai dia, ya. And all of a sudden dia diganti. Ya. Ya. Orang ini harusnya mengakhiri karirnya kontraknya 2027, dia lagi menang, diganti. Buat kebanyakan kita tentu saja ini adalah sesuatu yang gila, nggak masuk akal. Yeah. Berikutnya, penggantinya siapa? Kalau penggantinya Van Gaal, gitu kayak tadi tuh di Curaçao, orang tuh masih bilang, ya udah, ini udah levelnya lebih tinggi lagi nih, udah dunia nih pelatihnya. Masih nggak apa-apa. Penggantinya adalah Patrick Kluivert yang track recordnya centang perenang. Saya mau bilang, kalau itu adalah keputusan yang diambil secara sungguh-sungguh serius, itu adalah keputusan yang memang buruk luar biasa. Dan saya ingin sekali cerita tentang bagaimana Pak Erik itu untuk bisa memperoleh calon pelatih baru tuh terbang ke Eropa, mencari orang yang mau diwawancara pada tanggal 25 Desember, pada hari Natal. Itu menambah cerita kita bahwa ya nih Patrick emang lagi butuh kerjaan kali, nggak punya kerjaan lain, dialah yang direkrut di situ. Jadi sepenuhnya nih, sorry nih Bang Zaki, saya harus bilang bahwa ini tidak dimulai dengan tuduhan langsung ada permainan judi segala macam. Tapi rangkaian kejadian yang tadi saya sebut, kalau kita urut-urut, menunjukkan bahwa ada keanehan yang luar biasa. Ya. Atau bahkan gini, kalau betul ceritanya adalah cerita tentang penolakan dari para pemain terhadap Sinteyong, yang sekarang pun itu dibantah Bang Zaki. Beberapa orang bilang, enggak cuman satu orang, itu siapa sih, saya lupa namanya, yang disebut sebagai nggak suka sama Sinteyong ya. Tapi kalaupun iya, ya, menurut saya PSSI cannot afford untuk melakukan itu, untuk mengatakan kita ganti. Karena terjadi miskomunikasi, buruknya komunikasi dengan para pemain. Mestinya ada langkah yang jauh lebih dewasa daripada itu. Membuat setiap pemain, timnya itu merasa bahwa kita adalah bagian dari sama-sama tim. Ini Indonesia nih, kita berjuang buat Indonesia, dan kita akan melakukan apapun buat Indonesia. Dan kalau saya masih nggak suka sama si pelatih ini, be it, ya udah. Tapi kita kerja keras buat tim ini. Tim yang udah berulang kali menang itu. Yeah. Dan kemudian kalah ternyata buruk. Ternyata dibantai, dan seterusnya. Nah, ini diperburuk kemudian dengan pernyataan-pernyataan seperti, kata siapa kita pernah bercita-cita masuk Piala Dunia? Enggak, itu mimpi kita aja. Si pastor ya? Pastor bilang begitu kan? Oh iya. Realistis. Nggak realistis. Impossible. Gitu. Jadi, itu agak mengesalkan sih emang. Nggak sih. Pak Erik juga ngomong begitu. Ya. Apalagi sekarang ditambah Arya. Nggak ada itu. Mau masuk Piala Dunia. Kita nggak ada itu. Nah, jadi ini semua membuat orang tuh betul-betul marah. Ya, jadi ini orang-orang yang mencintai Anda, orang-orang yang mencintai tim 17, yang ketika kalah kemarin 17, orang tuh nggak nyinyir kok. Ya lawannya Brazil, ya lawan Zambia oke lah. Tapi kan kita menang lawan Honduras. Kan? Itu dengan kebanggaan, kita menang lawan Honduras. Memang sempat ada sih orang yang bilang, kita jangan nonton. Dengar nggak itu? Kita boykot. Gue bilang, ini orang yang, lu marah sama tim nasional, sama tim senior. Si 17-nya juga dimarahin gimana sih? Iya kan? Nggak maksudnya selalu ada yang kayak begitu. Ada aja. Tapi yang mencintai SEA Games, lihat deh pendukungnya kan.
Dan saya rasa gini, dari 5 orang yang nanti akan dipilih nih, sebagian yang akan bilang siapapun yang terpilih nanti kesian karena akan dibully oleh penonton Indonesia. Saya yakin enggak. Orang tuh terima kok penggantinya, ya selama jangan Kluivert gitu ya. Bahkan Jangan- Kluivert pun awal-awal meskipun kecewa, tapi kan ketika menang kan Dukung. kemudian ya udahlah dukung aja gitu. Enggak, Artinya ketika kalah sama Australia sebagian marah, tapi juga ya udah ini. pemaaf sebenarnya Iya, ya. iya. Pecinta Nah, saya mau sepak bola. bilang ketika itulah kemudian karena orang nggak habis pikir, mengapa ada sebuah tim, winning team yang sedang menjalani proses ke arah Piala Dunia, itu dipotong di tengah jalan oleh ketuanya sendiri, yang artinya harus membayar Sinteyong dengan kompensasi sekian puluh miliar atau belas miliar, I don't know gitu ya. Dan diganti oleh orang yang tidak berpengalaman seperti Patrick Kluivert. Saya ulang ya, Ya. kalau pelatih penggantinya itu even Indra Syafri kali ya. Nggak, maksudnya Indra Syafri buat saya adalah orang yang saya kagumi. Ya. Ya. Dan dia memang mampu memimpin Indonesia. Penggantinya ini adalah track recordnya betul-betul buruk. Dan ada judi dan segala macam. Dan akhirnya memang buruk. Ya. Dan orang ini betul-betul sama sekali tidak punya even yang tadi saya katakan. Apa kayak penghormatan kayak kalau kalah tuh ngomong dulu lah sama orang Indonesia, bilang bahwa kita gagal, saya minta maaf, tapi saya sekarang akan kembali ke Belanda. Belum tentu juga diterima dengan senang hati oleh orang Indonesia, tapi orang Indonesia akan ya udah, oke, kita maafin. Jadi rangkaian cerita yang tidak mendukung prasangka baik Anda, Bung Zaki. Saya sih percaya pelatih, manajer, pemain di level itu, ya, nggak usah diragukan. Dan saya bahkan percaya bahwa bukan orangnya dibayar, tapi ya bayangin kalau komposisinya dibuat salah, ya kita akan kalah. Dan kita harus ingat kalahnya pun sebetulnya bukan kalah yang parah. Lawan Saudi kan kita 3-2. Iya. Kita lawan Irak cuma 1-0. cuma 1-0. Sebetulnya not really bad. Iya. Cuman orang tuh akan mengatakan gini, I wish, kalau saja. What might have been. What might have been, ya. Nah, tapi kemudian setelah saya mempertimbangkan berbagai keanehan tadi, saya mengatakan, kan pilihannya cuma satu. Either Erick Thohir sedemikian bodoh, keputusan itu keputusan bodoh, atau ada kesengajaan, dan mungkin kesengajaan ini bukan dari Pak Erick Thohirnya. Orang berulang kali bicara tentang exco ya. Orang berulang kali bicara tentang orang seperti Arya. Dan saya nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan keriuhan ini kalau tidak ada penjelasan dari Erick dan kawan-kawan. Kedua, karena itu menurut saya jawaban terbaiknya adalah mengembalikan Sinteyong. Selesai ketidakpercayaan atau keraguan atau tuduhan-tuduhan ini. Nah, selama ini tidak dilakukan, ya sudah, kita lihat aja jadinya. Tapi selama itu tidak terjadi, ya orang akan terus ngomong. Dan Mas Sahal kan juga bikin acara ini bukan karena kita cari viewers ya, tapi kita menganggap bahwa Ya, karena kita ada mencintai tim. ya orang Timnas, gitu. Anda sebagai PSSI ingin menjawab, yuk kita omongin bersama-sama di sini, ya. Dan saya sama sekali tidak akan berargue against yours, ya. Menurut saya itu karena Anda orang baik, Anda memandangnya dengan penuh kepercayaan. Jadi apa? Suzon versus beliau ini husnuzon, saya suzon. Bahwa ini udah curiganya nih karena kemarahan saya kemarin itu udah marah banget. Sial nih, kalah nih, Cok. Bayangin ngelihat sekarang orang udah bilang sekarang udah 42 ya tim yang pasti masuk. Ya. Sebenarnya ada nama Indonesia loh di antara 42 itu. Gitu kan misalnya gitu ya. Gitu. Jadi jadi memang atau kita ke kualifikasi kelima gitu. Iya benar itu. Masih ada harapan lagi. Kayak Irak sekarang. Saya lihat paparan Bang Ade, dan ini mungkin bagian akhir lah ya dari obrolan kita ya, tentang bahwa ada mimpi yang terkandaskan. Waktu itu kan ada harapan yang terkandaskan. Kok tiba-tiba dipecat gitu kan. Terus kemudian akhirnya gagal. Terus luka ini digarami
oleh pernyataan-pernnytaan yang nggak produktif, misalnya oleh Arya dan Iya. sendiri. Itu yang kemudian berakumulasi menjadi sebuah spekulasi-spekulasi kan gitu loh. Ini jangan-jangan ada kaitannya dengan bandar judi apa sesuatu yang dalam sepak bola Indonesia. bukan di Indonesia itu Nggak, sorry, di Indonesia emang pernah juga. iya gitu. Jadi akhirnya larinya ke situ gitu Betul. Bang Zaki. Gimana Bang Zaki? Saya memahami sekali kekecewaan, termasuk kita, termasuk saya pribadi ya. Kita juga kecewa. Ini kita nggak masuk. Tapi kita juga harus realistis waktu itu. Tadi di antara pertandingan Cina dengan pertandingan Cina dengan apa namanya? Indonesia mula-mula kalah sama Cina. Saudi. Ya, ada Jepang ternyata. Ya, Yang kita kalah 4-0. ya. Ya kan? Di mana waktu itu Erick Thohir di ruang ganti itu, Oh iya. kan ada masih percaya nggak sama program ini ke pemain dan pelatih? Kalau nggak percaya, nggak apa-apa, silakan kita bubar. Nah ini kan memang ada yang ditekankan di ruang ganti itu sebetulnya, Bang. Makanya tadi saya nanya, pasti ada di tengah-tengah antara Cina dengan pertandingan Saudi. Tapi memang melawan Jepang itu adalah sesuatu yang predictable. Betul, kita akan kalah. Betul, kita akan kalah. Tapi apakah kita akan kalah dengan 2-0, 4-0? Karena kita main di kandang waktu itu. Ya, syukur kita hanya kalah 4-0. Padahal waktu itu Jepang mungkin bisa 8-0 tuh. Iya kan, ada beberapa peluangnya. Tapi di situ mungkin sudah terlihat, saya nggak tahu ya, di dalam ruang ganti itu, bibit-bibit yang dibawa dari pertandingan dari Cina. Jadi tadi saya bilang, tidak mungkin ada asap kalau nggak ada apinya, nggak ada sumber apinya. Ya sama Itu persis, aja. Bang. Makanya Ya. mungkin untuk nanti mereduksi kekecewaan pertanyaan itu, mungkin kita sampaikan harus ada penjelasan utuh kali terhadap apa yang terjadi. Oke, kemarin Pak Marji katakan, ya kita akan buka semuanya, kondisi di Saudi itu seperti apa. Non-teknis juga kita digodain, termasuk bukan cuma di dalam ya, di dalam tim mungkin udah settle semua, karena semua udah dipenuhi tuh. Ahli nutrisi datengin apa segala macam, semua federasi memberikan yang terbaik pelayanannya kepada pemain dan kebutuhan pelatih semuanya. Tapi di luar itu ya kita main di Saudi, lawannya juga Saudi. Ini kemarin. Yang kemarin yang kalah kualifikasi 3-2. keempat, kualifikasi babak keempat, yang tiba-tiba tadinya di tempat netral kita udah berharap wah tempat netral nih ya. Tiba-tiba malah di Saudi, yang sebelahnya Qatar. Yang dua-duanya akhirnya Saudi sama Qatar ya masuk dua-duanya. Irak yang harus lalui babak ke-5. Nah, jadi ada hal-hal itu juga di luar, bukan cuma kita aja sebenarnya. Ada pendukung-pendukung faktor di luar kita juga yang membuat akhirnya kondisi kita harus menerima bahwa kita gagal pada saat ini. Oke, di dalam internal kita ada pergantian Patrick, ada susunan pemain yang enggak ini juga, tapi jangan dilupakan juga faktor di luar kita. Bahwa mereka juga bukan mengharapkan, pengen Indonesia jangan bisa, kalau bisa nggak bisa masuk dulu juga. Justru itu. Gitu. Saya ingin mengatakan bahwa yang khawatir dengan kebangkitan Indonesia itu luar biasa besar. Yeah. Banyak. Nah, karena itu, ini bukan lagi persoalan apakah ada, jangan sakit hati, Bang. Nggak. Jadi dibilang bahwa, wah ini dibayar nih. Kita nggak baper. Kita enggak. Abang enggak. Kita nggak tahu yang di atas. Dan yang artinya gini, yang bersedia untuk menggagalkan jalan Indonesia, itu sekarang itu nggak cuma sekedar ece-ece gitu, bukan kelompok-kelompok marginal. Tapi betul-betul ada. Saya yakin tuh Indonesia ketika itu, bayangin orang tuh memuji-muji Indonesia sebagai kebangkitan Asia Tenggara. Inilah calon dari Asia Tenggara yang paling harus ditakuti. Nah, tiba-tiba langsung ada kejatuhan yang predictable banget. Dan saya yakin ada banyak orang sebetulnya Indonesia sendiri yang memang berharap Indonesia kalah nih.
Maksudnya supaya bukti bahwa tuh kan lu ganti sama Patrick. Gara-gara ganti pelatih lo jadi kalah gitu kan. Walaupun kita juga belum jelas juga kalau sama Sinteyong gitu. Iya. Kan ada sebagian narasi lebih baik kami gagal dengan Sinteyong. Oke. Iya, iya. Betul, Tapi kan persis. pasti dari Persis. sebagian yang udah tahu lo sama Sinteyong gagal, lu pegangin terus. Tapi gini, Nah, itu Bang Nah, juga satu kan. lagi. Satu Ada lagi. juga. Begitu ini udah semua bermasalah, Ya. itu si Patrick Kluivert kenapa pulang ke Belanda? Tapi Gerard Vandenberg Jakarta loh, balik Jakarta. Iya, iya. Iya, Makanya ini kan kita sama- bicara iya, Patricknya ini. Patricknya, iya. Tapi Bang, tidak kalau- semua, maksud kalau saya karakter Belanda juga nggak bisa dipukul rata. Oh dengan enggak, itu. saya tidak menuduh Dia Belanda. Enggak, ini saya ingin yang pakai istilah Anda menggarami luka Iya, kan? iya, iya. Kan itu. Dasar nih orang udah kalah. Tapi lah. terlepas dari apapun ya, ini cuma sekedar informasi aja. Waktu kekalahan kita lawan Saudi, itu memang apa namanya komentar terhadap Patrick Kluivert itu kemana-mana Iya, udah. udah sangat deras sekali. Hmm. Ya, kita juga ya sampai keluarganya diserang ya kan Kluivert gitu? Kluivert juga mengeluh karena di Instagram istrinya, anak-anaknya itu sampai diserang juga. Wow, ya Jadi udah. memang- Ya itu memang Indonesia. Akhirnya membuat mereka juga jadi kagok juga mungkin ya. Ya, dengan kondisi I itu. know. Ya. Sampai KNVB-nya juga. Iya, tapi kan gini, kalau ini mungkin bagian akhir ya. Kan Profesor Effendi Ghazali kan bilang, kalau kaitannya dengan Kluivert dan STY, Iya. kan Kluivert itu pasti gagal. Iya. Sudah jelas gagal. Jadi, Sudah gagal. Iya, karena itu pasti nggak mungkin nggak layak lah. Balik lagi. Untuk balik lagi itu nggak Nggak, layak. iya, gitu. Sementara kalau STY itu kan masih bisa kemungkinan gagal, kemungkinan enggak. Iya. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi yang satu udah pasti, udah jelas gagal terbukti. Yang satu masih 50-50 lah. masih Hanya pertanyaannya kan apakah kita akan menghadapi hal yang sama nanti ketika STY lagi. Karena kan itu karakter. Iya, ya tapi Itu gini. aja. Ininya adalah memang salah satu yang saya khawatirkan. Ini ada 5 orang datang nih. Ini yang hatersnya ini. Orang Indonesia nih. Kalau udah benci banget kan. Iya. Kalau lu nggak balikin ST, gue hajar lo. Jadi ada, ya mungkin kalau orangnya Van Gaal sih enggak lah ya. Tapi kalau yang masih level-level gitu kan, itu aja. Tapi tapi saya mau bilang kalau ST itu kayak orang, alhamdulillah ST balik. enggak, dan juga terkait dengan soal luka yang digarami itu sebenarnya cara penyembuhannya sebenarnya dengan CLBK Iya. itu. Gitu. Saya Jadi mau bilang kalau mau jujur sih itu. Opsi salah satunya Iya. mungkin, Iya, ya jadi- kan? Opsi yang salah bikin- satunya, yang nggak bikin- nggak mesti harus itu kan? Betul, Opsi harusnya. salah satunya. Harusnya. Karena begitu CLBK, Mas, pasti ada juga yang kontra, ada juga yang kontra. Nggak, maksudnya Iya. kalau akhirnya kalah, kan kalah. Jadi Iya. ada alasan. Iya. Oke, udah. Buat Sorry. saya sih ini kita bisa summary-kan. Oke, yang terjadi kemarin itu adalah pengalaman kita. Ya, Agar kita juga lebih kuat lagi ke depan, ya. Tapi poin penting di sini adalah inilah sepak bola. Inilah kehidupan kita, realistis kita di sini. Nah, bagaimana menghadapi besok? Ya, tentu saja kita berharap nanti pelatih yang terpilih ini juga bisa membawa harapan kita masuk lagi ke Piala Dunia. Itu nanti ada pembuktiannya lagi seperti Piala AFF lagi, Iya. kemudian Piala Asia lagi, ya kan? Ini kan jadi taruhan kita nih di timnas senior nih. Iya. Dan juga pertumbuhan individu ataupun personil-personil yang masuk ke timnas senior kita juga. Ini juga nggak boleh dinafikan nih Bang. Ini pasti akan banyak, karena sekarang sudah menjadi magnet juga Indonesia. Ya, buat pemain-pemain yang abroad juga. Dan saya selalu katakan yang abroad juga ya pasti harus dengan kualifikasi yang Ya. grade A dong, A+ bahkan, ya kan? Kalau cuman yang biasa aja sama di sini ya buat apa? Nggak semua yang di luar itu selalu lebih baik dari kita, apalagi di usia kelompok umur gitu ya. Kadang-kadang kan sebagian dari kita, itu bagus nggak? Kenapa nggak dipanggil? Ini yang sering dikomplain Indra Safrin, kasihan banget nih Coach Indra nih. Padahal kita semua melihat secara objektif. Setiap pemain-pemain itu bukan tidak mungkin ke depan itu produk-produk asli kita juga
Ya, mudah-mudahan nih yang dibawa Nova nih ke U20 ini adalah bagian dari program jangka panjang kita. Betul. Di mana produk lokal ini bukan cuma pemain, termasuk pelatihnya. Saya paham sekali karakter Nova, hampir 2 tahun kita sama dia. Saya sama dia. Produk dalam negerinya juga bisa berkembang di pelatih. Amin. Ya. Dan ini sekarang Nova bapaknya dulu pelatih. Top. Dia pemain juga. Banyak juga mengalami pergantian pelatih dalam karir bermain dia. Dia juga bisa belajar sama Sinteyong kemarin. Dia juga kemudian sempat diajak oleh timnya Gerard van den Berg untuk diskusi, timnya Patrick Kluivert untuk diskusi gitu kan. Jadi kita juga berharap ke depan ini ada satu fenomena di mana kalau kita perhatiin termasuk Timur Kapatse itu kan produk lokal yang membawa timnya masuk ke Piala Dunia. Walaupun pada akhirnya diganti. Ya. Begitu masuk Piala Dunia diganti. Nah kita juga berharap, oke, dalam masa perkembangan pertumbuhan sekarang ini, mungkin kita banyak pakai tenaga-tenaga asing terlebih dahulu. Tapi ke depan, Bang, kita juga pengen di dalam negeri ini bisa berkembang. Setuju. Nah ini yang kita harapkan. Nova kalau bisa juga ataupun Nova-Nova lain, pelatih-pelatih lain, bisa berkembang jadi asisten pelatih di luar negeri, ya belajar di luar negeri, kemudian kembali lagi ke kita dengan berbagai macam pengalaman. Atau kita ambil pelatih-pelatih yang tadi dengan kualitas grade, yang bisa transformasi pengalaman dan juga cara pelatihannya dengan pelatih lokal kita. Ini yang kita mau. Setuju. Jadi endingnya, mari kita tatap masa depan kita ya dengan pengalaman-pengalaman kemarin yang ya semua saya termasuk saya juga kecewa lah. Agar tidak terulang lagi. Ya, kita berharap juga federasi, ketua umum ya, kemudian juga memperbaiki semua ke depan ini. Karena platform dari reformasi sepak bola Indonesia ini sekarang kita sedang jalankan. Jadi bukan cuma sekedar 3 lembar yang kemarin itu. Fondasi yang sekarang ini lagi berjalan semua. Infrastruktur jalan, kelompok umur jalan, bahkan kita juga punya tim sepak bola wanita sekarang. Bagaimana kita menggerakkan sepak bola wanita di daerah ini menjadi PR kita semua. Nah ini yang harapan kita. Apa yang terjadi kemarin itu jadikanlah pengalaman. Ya udah nanti pahit jadi obat, Bang. Betul. Iya dong. Pak Erick Thohir jadi menteri aja. Ketua PSSI ganti. Udahlah. Kita ngurus Persita aja dulu. Oke. Terima kasih. Bang Zaki. Saya kira ini sebenarnya tidak ada konklusi sih karena kan posisinya sebenarnya konklusi tetap masih berharap Sinteyong balik. Sakit hatinya itu luka, bukan sakit hati ya. Lukanya itu belum terobati gitu loh. Jadi tapi kan Bang Zaki kan tipe orang yang optimistis, yang melihat ke depan apa ya. Jadi tapi kan nggak apa-apa ya, memang kan tadi boleh. Saya sih berharap apa yang beliau harapkan tadi jalan dan bisa berhasil. Memang tapi selama memang masih ada Pak Erick sebagai ketua PSSI agak susah tuh. Dia sebaiknya dia dan Arya tidak lagi. Udah di menteri aja. Buat kita, baiknya organisasi itu pergantiannya satu full cycle. Agar kita bisa melihat nanti evaluasi setelah full cycle 4-5 tahun. Maksudnya 2027. Iya. Jangan di tengah jalan potong lagi, jangan tengah jalan potong lagi. Tadi juga gara-gara itu, gara-gara tidak full cycle, si Sinteyong dipotong di tengah jalan. Yang sama bisa dipakai untuk membela Sinteyong gitu. Oke. Panjang nih jadinya nih. Bisa 2 hari. Karena seperti kata Bang Zaki, membicarakan bola itu seperti membicarakan kehidupan. Ini nggak berhenti. Jadi ya memang podcast ini kalau mau lanjut terus ya bisa sampai 2 jam lagi, 3 jam lagi. Oke, terima kasih Bang Zaki, Bang Ade atas obrolannya dan pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.